Nah, apa saja yang perlu kita ketahui tentang hari kiamat? Paling tidak ada 3 pokok bahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama mencakup pengertian iman kepada hari akhir, kemudian proses terjadinya hari akhir, dan yang ketiga yang terpenting adalah hikmah. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari pelajaran ini, dari materi iman kepada hari akhir. Oke, sebelum kita masuk bahasan, kita review dulu. Kita sudah pernah membahas tentang iman, bahwa iman itu secara bahasa artinya percaya atau yakin. Secara istilah, iman tidak cukup hanya sampai pada definisi atau kategori percaya atau yakin, tapi ada 3 aspek yang harus dipenuhi oleh iman. Apa? Yang pertama lisan, mengucapkan. Yang kedua hati, meyakini dengan betul. Dan yang ketiga yang terpenting adalah mengamalkannya dengan perilaku, dengan amal perbuatan. Ya, jadi kalau iman hanya sebatas ucapan, oh saya percaya, itu juga belum komplit. Kalau hatinya belum meyakini betul, dan terpenting setelah dia mengucapkan, kemudian hatinya meyakini, maka harus dibuktikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal perbuatan. Oleh karenanya, iman kepada hari akhir berarti kita harus yakin bahwa hari akhir itu ada, dan karena itu kita mengamalkan amal-amal yang baik, amal soleh dalam kehidupan sehari-hari sebagai bekal nanti untuk di alam akhirat. Oke, nah kemudian dalilnya apa? Kita tahu ada dalil naqli, ada dalil aqli. Dalil naqli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dalil aqli yang bersumber dari akal pikiran. Nah, dalil naqlinya adalah ada di surah Toha, surah ke-20 ayat 15, yang artinya inna sa'ata, sesungguhnya sa'ah itu nama lain dari hari akhirat. Ya, sungguh hari kiamat itu atiyatun, akan datang. Ya, akadu ukhfiha, kata Allah, aku merahasiakan waktunya, itu jazikul nafsin bima tas'a, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Nah, itu dalil naklinya, ya, bahwa di Quran dikatakan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Dan banyak dalil-dalil lain juga yang menunjukkan akan adanya datangnya hari kiamat. Lalu kiamat juga terbagi menjadi 2. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro diambil dari kata sohir, yaitu kiamat kecil. Kiamat kecil ini seperti bencana alam, ya, longsor, gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, kematian, itu adalah kiamat kecil. Yang artinya adanya kerusakan atau kematian hanya sebagian, tidak seluruh makhluk, tidak seluruh isi bumi. Nah, itu maka disebut kiamat kecil. Kemudian yang kedua, kiamat kubro, diambil dari kata kabir. Itulah kiamat yang sesungguhnya. Ya, kiamat yang sesungguhnya dalam artian kehancuran dunia semuanya, tidak sebagian, dan beserta makhluk dan isi bumi. Nah, itulah. Jadi ada kiamat apa tadi? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, gambaran hari kiamat banyak sekali surah di dalam Al-Quran yang menggambarkan proses terjadinya kiamat. Ya, ada di surah Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Al-Ghasyiyah, macam-macam. Yang itu juga merupakan nama lain dari nama hari akhir atau hari kiamat. Nah, kita lihat proses menuju hari kiamat atau terjadinya hari kiamat. Yang pertama adalah kita melalui proses kehidupan di alam dunia yang sekarang kita jalani. Nah, kemudian ketika manusia meninggal, maka masuk ke dalam proses alam barzakh. Nah, kemudian nanti ketika kiamat kubro terjadi, semua hancur, kemudian yang dari alam barzakh dibangkitkan. Bagaimana dengan yang tidak sempat memasuki alam barzakh? Maka dia akan dimatikan ketika tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil. Nanti tiupan sangkakala kedua dibangkitkan bersama yang dari alam barzakh. Nah, kemudian setelah hari kiamat masuk proses selanjutnya, yaitu yaumul ba'ats.
Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan. Nah, ini juga merupakan nama lain dari hari akhir. Kemudian setelah dibangkitkan Yaumul Ba'ats, masuk proses Yaumul Mahsyar. Dikumpulkannya semua di padang mahsyar. Untuk itu disebut dengan Yaumul Mahsyar. Setelah dikumpulkan, baru masuk Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Semua amal manusia dihitung. Ya, setelah dihitung, Yaumul Mizan, hari pertimbangan. Semua ditimbang, amal baik, amal buruk ditimbang. Nah, setelah ditimbang dan sudah ada hasilnya, mana yang lebih berat? Amal baik atau amal buruk? Maka selanjutnya adalah tujuannya, pilihannya dua, surga atau neraka, dan seterusnya. Kemudian hiduplah kita manusia kekal sampai seterusnya. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang amal baiknya lebih berat tentu dia menuju surga, yang amal buruknya lebih berat tentu dia menuju ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, terakhir nama-nama lain hari akhir bisa teman-teman cek di Al-Qur'an, banyak sekali nama-nama hari akhir ya, diantaranya ini ya. Apa saja silakan dilihat. Banyak sekali. Yang itu nama lain hari akhir itu menunjukkan keadaan proses terjadinya hari akhir atau dahsyatnya hari akhir. Nah, kapan datangnya hari kiamat tidak ada yang tahu. Dulu banyak paranormal mengatakan ada angka tanggal 9 bulan 999. Terus 12 2012. Bahkan ada film 2012 yang katanya itu adalah film tentang kiamat, tapi tidak terjadi sampai sekarang. Artinya apa? Hari kiamat tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu, ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, Nabi Muhammad dikasih gambaran tanda-tanda saja, ciri-cirinya saja, ya. Sekarang terakhir kita masuk hikmah iman kepada hari akhir. Apa hikmahnya? Pertama, kita selalu berusaha berperilaku baik dan beramal soleh, ya teman-teman. Jadi dengan mengingat adanya hari akhir, kita disadarkan kembali untuk melakukan amal-amal soleh. Kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa beristighfar, mohon ampun dari segala kesalahan, dosa dan kekhilafan. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tergelincir, segera bertobat kepada Allah, ya, dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Dan yang terpenting adalah kita istiqomah, konsisten dalam beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal untuk nanti menghadapi hari akhir. Nah, itu teman-teman. Jadi kita sudah pelajari tentang apa itu hari akhir. Nah, selanjutnya kita jalankan hikmah dari hari akhir, ya, kita praktekkan. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.